Informasi selanjutnya di dunia, kopi dikaitkan dengan isu perbudakan dan kolonialisme. Nah, di Indonesia kondisi serupa juga terjadi pada makanan bernama tiwul, sebuah makanan berbahan singkong yang juga lahir akibat penjajahan. Warga Dusun Wintaus, Girimulyo, Panggang, Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta sudah turun-temurun mengonsumsi tiwul. Meski sempat tergeser popularitasnya oleh beras, tiwul tetap dilestarikan. Cara membuat dan memasak tiwul tak pernah berubah sejak zaman penjajahan Belanda. Sekolah Pagesangan mengampanyekan kembali tiwul sebagai makanan pokok asli Gunung Kidul bersama perempuan-perempuan Wintaus. Kalau untuk masyarakat Gunung Kidul itu sangat kompatibel sekali gitu loh tiwul ini. Makanya kenapa itu masih lekat sampai sekarang, karena tradisi pangan di Gunung Kidul itu kan menyimpan pangan hingga panen berikutnya. Dan di Wintaus, kisah singkong atau manihot esculenta yang menjadi makanan pokok sudah ada setidaknya sejak tahun 1930-an. Ceritanya seperti apa yang diturunkan dari mbah-mbah sejak zaman perjuangan itu? Ceritanya itu masih langka, sama beras itu belum ada, jarang ada beras itu. Terus tiap hari makannya tiwul. Nanti kalau makan nasi itu banyak tiwulnya daripada nasinya. Nanti terus dicampur sama lauk, ya apa saja, sambal sama gereh sama sayur itu, daun-daunan itu. Ahli gastronomi Universitas Negeri Yogyakarta, Minto Harsono, memastikan tiwul lahir di Gunung Kidul akibat penjajahan Belanda. Sekitar tahun 1940-an, sentralisasi beras di zaman kolonial Belanda yang dilanjutkan Jepang membuat harga beras mahal. Kalau saya mengatakan bahwa sejak zaman Belanda, karena yang membawa itu adalah dari Portugis, kemudian dikembangkan oleh Hindia Belanda. Hindia Belanda bisa mengambil keuntungan, bisa menjadi barang ekspor ke beberapa negara Eropa. Kemudian berkembang pada masa-masa penjajahan gitu ya, itu saya katakan itu sebagai makanan masa-masa kolonial, karena tidak ada alternatif lain. Bahkan orang-orang kita itu kalau makan kan ya tiwul dengan sayuran atau kulupan. Di Indonesia, singkong pertama dibawa Portugis masuk ke Maluku. Namun karena tak berkembang, singkong lalu dibawa ke Jawa pada 1852. Hampir seperempat abad kemudian, singkong sempat diperkenalkan Bupati Trenggalek, Jawa Timur, namun tetap tidak berkembang. Lalu, singkong justru berkembang di kabupaten sekitarnya seperti Cilacap, Wonogiri, hingga Gunung Kidul. Singkong pernah diekspor Belanda ke sejumlah negara Eropa pada 1928. Cara membuat tiwul juga tidak pernah berubah, seperti yang dilakukan tiwul Yutum di Wonosari, Gunung Kidul. Pertama, singkong dikupas dan dicuci. Setelah itu dijemur di bawah terik matahari antara 5 hingga 7 hari hingga hilang kadar airnya yang biasa dikenal dengan nama gaplek. Gaplek kemudian dihaluskan. Saat akan dimasak, tepung gaplek diberi air secukupnya dan lalu dikukus selama lebih kurang 15 menit. Itu bedanya sih apa sih Mas kalau menggunakan gas dengan kayu bakar? Kalau untuk menggunakan kayu bakar itu untuk kematangannya lebih sempurna. Jadi dia lebih untuk kekenyalannya juga lebih sempurna gitu. Berbeda dengan tiwul sebagai makanan pokok, tiwul Yutum telah mengalami modifikasi menjadi penganan bercita rasa manis atau yang biasa disebut sebagai tiwul ayu. Dalam perkembangannya, untuk memenuhi pelanggan yang lebih luas, industri tiwul ini telah membuat tiwul dalam bentuk tiwul instan. Usaha ini telah bertahan selama 2 generasi. Sementara di salah satu sudut belakang Pasar Keranggan Kota Yogyakarta, tiwul telah hadir selama 3 generasi bersama sejumlah penganan sejenis lainnya. Penjual saat ini, Rini, mengaku hanya meneruskan usaha ibunya yang terkenal dengan nama Bu Hadi Gatot. Tak begitu hafal kapan mulainya, namun Rini masih ingat betul neneknya, Mbah Lungsi, sudah berjualan sejak ia masih kecil. Untuk menjaga cita rasa, ada satu rahasia kecil. Ini singkongnya udah dipesan dari Gunung Kidul. Maksudnya udah
udah di drop gitu loh, udah pesan nanti kalau itu habis tinggal ambil gitu, tinggal pesan aja gitu. Jadi nggak ada yang lainnya, soalnya kalau lainnya takutnya rasanya nggak enak gitu, getir apa-apa gitu. Sama seperti kopi yang identik lahir dari perbudakan dan penjajahan, Tiwul adalah kuliner yang juga lahir dari penjajahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Daerah Istimewa Yogyakarta.